syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya, nanti ketika Mbak Shakira dan Kak Agna sudah mulai berbicara, harap semuanya uskutu ya. Oke. Alhamdulillah di hari ini jujur membuat saya bangga karena kemarin Ustazah melihat ada Mas Agung ya, alumni ABS yang hafalannya mungkin 30 juz. Di tes uji publik berhasil menjawab. Ada lagi Mas Salman Al-Farisi mungkin 100 hadis. Di tes hafalannya mungkin. Dan ini menunjukkan Ustazah semakin penasaran. Maksudnya penasaran itu gini, ada orang-orang cerdas seperti ini, spek-spek cerdas seperti ini, berarti yang menciptakan kita semua itu berarti sang maha banget seperti itu. Dan sekarang siang ini kita akan lihat langsung yang sebelumnya kita lihat di TV, itu dua sosok manusia, orang pemuda-pemudi seusia kita semua kurang lebih lah ya, paling cuma selisih beda aja. Itu yang punya spek kecerdasannya juga. Tadi kan kita lihat ya matematika ya, ada beberapa yang nggak tahu jawabannya dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan berbagai macam kecerdasan dan kita harus memaksimalkan jenis kecerdasan tersebut. Sehingga sebentar lagi kita akan kedatangan, kita awali dengan ini dulu, dengan apa pantun. Hari Sabtu hari yang indah. Karena kalian akan main bola bersama. Betul? Saat ini saat yang indah. Karena kita akan bersama Kak Agna dan Kak Shakira. Ya ternyata aslinya beautiful, lebih sangat cantik dan sangat ganteng ya seperti itu. Oke, permulaan sedikit saja sesuai namanya. Kak Shakira sama Kak Agna ya, nama Sahra dulu itu. Ini Kak Shakira dan Kak Agna, dan kedua orang tua Kak Shakira dan Kak Agna tidak serta-merta memberikan nama begitu saja, namanya yang indah. Kita awali dengan Shakira Amira. Shakira artinya adalah orang yang banyak bersyukur dan membuktikan selama beliau ikut perlombaan, dan saya juga termasuk yang nonton COC bersama kedua anak saya, itu si paling tenang pokoknya dan selalu bersyukur banget gitu ya dari wajahnya, meskipun hatinya sih kayaknya deg-degan ya. Dan Amira dalam bahasa Arab artinya seorang putri. Itu sangat banget ya. Ngomongnya lagi pakai dulu ya bahasa Amira ya. Langsung kan gitu ya, cuma ya udah ya namanya netizen kan yang hanya berharap dan mendoakan ya kata ya, tapi sesuai dengan namanya Agna dari Koniun, si paling kaya. Naufal artinya yang paling dermawan, dan ini terbukti dari saya baru ketemu mereka tadi pagi, itu dua-duanya sangat friendly dan sangat menggambarkan namanya juga. Tanpa berlama-lama, kalau ketemu Ustazah Sarah sudah bosan, langsung saja saya berikan kepada Ustazah Sani yang akan langsung memandu talk show siang ini. Silakan. Cek. Oke, selamat siang semuanya. Ya, ini sudah bersama dengan saya, Kak Shakira dan Kak Agna. Halo Kak Agna. Halo Kak Shakira. Halo semuanya. Kita habis dikasih banyak banget makanan guys. Jadi kagaknya senang habis
ada snack, terus tadi dikasih soto Sukaraja, mendoan, es dawet, pokoknya banyak deh. Oke, Kak Afnan kita mau lanjut Kak Afnan program lagi. Pertama kalinya? Iya, benar banget. Jadi ini pertama kali aku bahkan banyak kira juga ke Purwokerto dan alhamdulillah senang banget bisa ketemu teman-teman semuanya. Lagi jalan semester 3 ya? Oke, berarti kemarin maba ya? Iya, baru 1 tahun nih. Ya kalau Kak Syakira sekarang udah lulus berarti ya? Aku lagi koas di semester 8. Masya Allah. Jadi Kak Syakira ini waktu SMA-nya itu kan Kak Syakira itu waktu saya baca di internet tuh ya, waktu SMA ikutnya Olimpiade komputer. Iya, aku dulu pas SMA ikutnya Olimpiade komputer. Tapi sekarang malah masuk FK, luar biasa nih. Kalau Kak Afnan SMA-nya IPA? Itu IPA atau lomba apa waktu itu? dari biologi, kemudian ikut yang biologi. Jadi Kak Afnan ini waktu SMA-nya lebih ke biologi, tapi kuliahnya akuntansi. Coba bayangin nggak tuh, luar biasa kan? Kalau saya itu waktu SMA-nya Olimpiade komputer, tapi kuliahnya masuk FK. Nah, kira-kira kenapa sih kalian tuh punya rasa kuat untuk pilih kuliah di jurusan tersebut? Dari Kak Syakira dulu. Aku mau kuliah FK itu dari kecil. Pertama kali aku masuk FK itu di umur 6 tahun. Kebetulan mama papaku dua-duanya dokter. Jadi papaku suatu hari datang ke rumah, terus membawa video beliau lagi operasi. Terus anak-anaknya dipanggil ke kamar, kita nontonin videonya operasi. Dulu aku masih pakai HP titut-titut itu loh guys, yang dikalungin di leher, yang cuma bisa buat telepon. Terus video di-bluetoothin sama papa aku. Nah dari situ aku bilang mau jadi dokter, terus responnya positif. Berarti orang tua support banget ya untuk masuk FK nya. Support banget, dan kebetulan pas itu pilihan aku cuma FK dan UI, jadi cuma Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Aku nggak punya pilihan kedua. Kalau Kak Afnan kenapa milih akuntansi di Kak Afnan? Oke, mungkin awalnya dari sebenarnya sama kayak Kak Syakira. Waktu aku kecil 6 tahun ya maunya jadi dokter. Kemudian ya bersih berjalannya waktu, apalagi momennya tuh di kelas 12. Pada saat itu aku materinya kan akuntansi ya, accounting waktu itu. Dimana pada saat itu ada momen dimana temen tuh nanya tentang akuntansi, dan pada saat itu kok seru juga. Dan akhirnya setelah aku cari tahu dari keluarga aku pun, baik ayah maupun om itu dulunya akuntan. Dan dari situ aku tanya-tanya, oh ternyata akuntan itu seru juga. Dan akhirnya setelah aku mikir dan menyamakan visi dengan orang tua juga, alhamdulillah akuntansi UPI jadi pilihan satu-satunya aku di SNBP dan teman-teman bapak. Masya Allah, Kak Afnan SNBP nih. Kalau Kak Syakira? Aku UTBK. UTBK, ujung UTBK nih ya? Sebentar lagi. Oke, kalau cita-citanya Kak Afnan ingin jadi akuntan seperti itu, memang mendorong untuk kuliah di akuntansi ya? Ya betul, karena hal tersebut karena udah yakin mau jadi di accounting, mau belum jadi accounting firm. Aku tuh pengen jadi auditor di Info suatu saat nanti kayak gitu. Dan hal tersebut juga didorong orang tua aku, dimana orang tua aku pastinya selalu mendukung, selalu mendoakan aku, dan berdoa sampai saat ini lah bisa jadi salah satu champions juga. Oke, ini saya ambil kata kuncinya, dukungan orang tua itu sangat penting ya. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita yang besar, teman-teman harus minta doa dan dukungan dari orang tua. Oke, ini saya penasaran sama Kak Afnan, baru lolos dari maba ya. Berarti mau semester 3, kemarin udah maba ya setahun. Gimana nih rasanya kuliah di UI? Vibes-nya gitu? Oke, jadi rasanya yang pasti nanti kalian di UI itu bukan hanya ketemu 1-2 orang yang pinter, tapi semuanya itu pinter, dan pinternya itu macam-macam. Ada yang pinter rajin, ada yang
gak belajar dia bisa, pokoknya macam-macam banget. Nah itu mungkin salah satu culture shock yang aku rasain juga waktu aku pindah ke Universitas Indonesia. Dimana di situ aku pun belajar, ternyata cara kamu buat menjadi pintar itu bermacam-macam di situ. Dan yang paling aku mau kasih tips buat kalian semua adalah gimana saat kalian memilih teman-teman di lingkungan kalian pada saat kuliah nanti. Nah mungkin aku juga penasaran kan kayak, loh, aku kan berasal dari luar Jabodetabek. Gimana caranya aku bisa dapat teman-teman yang bisa suportif, yang benar-benar satu frekuensi pada saat kuliah? Tapi ternyata ketika kalian udah menarikkan diri kalian unggul, mengikuti kepanitiaan yang bagus, nanti juga akan terbentuk sendiri lingkungan kalian, dan insya Allah lingkungan itu yang terbaik semua kayak gitu. Oke, berarti cari teman yang baik itu penting ya? Betul, penting banget karena jujur kalau kamu mau survive di perkuliahan sendiri itu gak bisa. Jadi perlu banget teman-teman yang suportif. Kalau teman-teman yang suportif menurut Anda apa aja nih? Bantu belajar atau seperti apa nih? Oke, yang pastinya kayak ada juga pepatah bilang kan, kalau misalnya kita pakai minyak wangi, pasti teman kita juga ikut wangi. Nah, benar aja. Jadi ketika di kuliah itu kalian harus pilih-pilih teman juga yang mana yang sefrekuensi dengan kalian. Oh, ternyata ketika aku berteman dengan si A, aku menjadi lebih rajin untuk baca buku ini. Kemudian kalau aku berteman sama si B, oh teman-teman aku menjadi lebih banyak lagi kayak gitu. Dan mungkin hal yang paling harus diingat juga ketika kuliah adalah bahwa ibadah itu tetap menjadi nomor satu guys. Dimana ketika kalian misalnya nih pergi ke musola pada saat kuliah, di situ tuh kalian nemuin temennya itu lagi pada saat itu tuh. Jadi misalnya kalian hari ini kalian pergi ke musola PSB kalau namanya, kemudian besoknya pergi lagi ke musola PSB. Nah itu tuh kalian akan ketemu temennya itu lagi. Jadi usahakan teman-teman kalian tuh yang benar-benar bikin kalian maju lagi ke hal-hal positif lainnya gitu. Jangan sampai kalian salah pilih pergaulan. Jadi pilihlah teman-teman yang baik sehingga membuat kalian jadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Oke, Masya Allah luar biasa nih. Cari circle itu penting ya. Oke, sekarang saya mau nanya ke Syakira nih. Syakira sekarang lagi koas ya. Nah, berarti sebelumnya udah sarjana nih ya? Udah, aku udah sarjana kedokteran di semester 7, sekarang semester 8-nya lagi mulai koas. Saya juga yang masih kuliah di FK itu berat. Hektik banget, banyak tugas, nggak tidur mungkin ya. Kak Syakira pernah nggak sih pas lagi hektik, ngerasa down, atau mungkin pernah nggak percaya diri di hadapan dosen atau di hadapan pasien gitu ya? Kalau Kak Syakira untuk mengantisipasi hal itu gimana nih Kak Syakira? Jadi dalam prosesnya aku juga manusia yang berproses juga. Di SMA aku boarding sama kalian, sama kayak kalian, aku dari Manike Serpong, aku boarding. Terus di Manike aku sama lah pokoknya kayak kalian, tidak terjatuh HP, laptop, hidup berbahagia bersama teman-teman, menyuci baju bersama, yang mirip-mirip lah. Terus di perkuliahan aku baru banyak banget ketemu orang dengan berbagai macam tipenya. Karena kan kalau di MIKE, kalau di SMA orangnya ya udah itu aja, dan orangnya juga sama itu aja, terus nggak beragam. Nah pas kuliah aku ketemu orang dengan berbagai tipe orang, yang aku juga perlu beradaptasi banyak hal, yang bahkan awal-awal aku masuk tuh pandemi kan, buat nge-unmute Zoom, nanya ke guru aja aku deg-degan. Kayak kalau aku udah mulai nge-unmute, biasanya badan aku langsung merinding, terus kayak aku langsung deg-degan, padahal aku cuma mau nanya. Karena aku mikir kayak orang bakal mikir apa ya kalau aku nanya, kira-kira dosennya bakal bilang apa ya kalau aku nanya, pertanyaan aku pertanyaan bodoh nggak ya? Nah dari situ ternyata aku berprogres, kayak awalnya aku bahkan bikin script buat nanya. Kayak bener-bener aku ketik, terus aku baca gitu ya, karena aku deg-degan banget. Terus selanjutnya aku udah mulai bisa, aku cuma bikin poin-poin kalau mau nanya. Terus aku udah mulai berusaha ngalihin pikiran aku dari yang awalnya orang bakal mikir apa ya kalau aku nanya, ini pertanyaan bodoh nggak ya, teman-teman aku bakal kesel nggak ya kalau aku nanya. Jadi aku mikirnya diubah kayak hebat ya, sekarang aku udah bisa nanya dari yang kemarin sebelumnya aku nggak bisa nanya sama sekali. Hari ini hebat ya, deg-degannya udah berkurang dibandingkan aku yang kemarin. Buat sekedar buat nge-unmute aja aku sedeg-degan itu. Dan akhirnya aku sampai di tahap yang kalau sekarang aku mau nanya sama dosen, aku udah nggak takut lagi, aku nggak takut pikiran apa temen-temenku, karena
berarti itu artinya aku berproses jadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Kalau insecurities kayak semua orang pasti ngerasain lah, aku juga ngerasain. Tapi kalau nanti kalian ngerasain itu, ingat kalau misalnya setiap orang itu punya pace-nya masing-masing buat berkembang, buat belajar, dan setiap orang itu punya rezekinya dari Tuhan yang gak bakal ditukar sama orang lain. Oke, berarti salah satu caranya ini harus ditulis dulu ya. Apa yang mau ditanyain ya. Jadi teman-teman kalau nanti mungkin rasa overthinking atau insecure ya, mungkin ditulis dulu apa yang mau ditanyain, apa yang mau diomongin, jadi terstruktur. Kalau Kak Syakira selain tulis-tulis sebelum bertanya gitu, apa aja nih? Biasanya sebelum nanya, aku dulu parah banget guys, aku beneran parah banget. Yang sampai aku perlu nanya ke teman aku, ini pertanyaannya aneh apa enggak? Padahal kan kalau mau nanya tinggal nanya ya, nggak ada yang peduli juga. Kayak kalau aku nanya juga kalian kayak ya udah tanya aja. Yang penting ada yang nanya, jadi gurunya nggak nanya balik gitu kan. Tapi saking overthinkingnya aku saat itu hal-hal kayak gitu tuh jadi hal-hal yang nggak penting. Dan semoga kalian nggak ngerasain apa yang aku rasain. Dan nanti kalau misalnya di kelas kalian mau nanya atau kalian mau belajar, kalian punya rasa ingin tahu yang beda sama orang lain, jangan takut buat nanya, jangan takut buat mencari tahu, jangan takut buat inisiatif. Itu hal-hal yang mungkin kelihatan kecil tapi bermakna. Inisiatif contoh, ini hal yang aku sesalin sih selama aku di boarding. Kayak di boarding kan emang aku nggak megang HP sebanyak itu, nggak tahu informasi sebanyak itu. Harusnya aku bisa datengin guru aku, nanya kira-kira apa nih yang bisa aku improve, belajarnya dari mana. Apa mungkin aku nanya ada lomba-lomba yang bisa aku ikutin dan aku bisa kejar dari sekarang nggak sih? Atau kalau mau masuk universitas itu bentuknya seperti gimana sih? Ada tryout yang bisa aku ikutin walaupun aku lagi ada di dalam asrama nggak gitu. Itu hal-hal yang mungkin aku sesalin. Terus aku harusnya kalau looking back, itu bukan hal yang salah loh buat ditanyain. Justru guru aku kayaknya bakal seneng deh kalau misalnya aku nanya kayak gitu. Oke, luar biasa banget nih tips dari Kak Syakira. Nah, kalau dari Kak Atina nih, kemarin ikut COC ya. Kebayang gak sih soal-soal yang bakal muncul tuh emang susah itu ya emangnya? Oke, mungkin untuk tingkat kesulitan sebenarnya nggak yang sesulit itu, karena kan kita udah dikasih tahu sebelumnya bahwa soal yang akan muncul itu adalah pertama basic arithmetic, kedua logik, ketiga spasial, dan yang keempat memorizing. Dimana jujur aku sendiri pun mempersiapkan part ini tuh susah gitu, kayak apa sih ya latihan soal yang harus aku kuasai gitu untuk meningkatkan skill-skill tersebut. Tapi jujur kan tempat skill-skill ini itu sebenarnya emang kita sebenarnya dari kecil tuh udah diasah gitu loh secara tidak langsung. Dimana ketika kita ngerjain soal matematika, kemudian kita menghafal, kemudian bahkan kita belajar tentang bangun peluang, itu udah mengasah skill-skill empatnya tadi yang udah aku sebutin. Nah kemudian tips belajar ini dari aku sendiri. Tips belajar aku itu adalah dengan cara kalian menyisihkan waktu 2 jam efektif di saat satu harian full. Dimana maksudnya 2 jam efektif adalah di setiap harinya kalian menyisihkan waktu 2 jam untuk full belajar tanpa distraction apapun. Jadi menurut aku lebih baik kalian belajar 2 jam secara efektif daripada kalian belajar secara terus menerus bahkan lama banget tapi kalian tidak mengerti apa-apa, seperti itu. Oke, berarti udah belajar nih ya. Waktu ketemu soalnya nih, kan deg-degan pasti ya, diburu waktu juga. Nah, gimana caranya supaya kita tuh berpikiran positif? Karena kan udah kayak overthinking bisa lewat ini atau enggak ya? Gimana nih caranya? Oke, mungkin ini relate banget sama aku kemarin karena jujur waktu aku sampai ke tempat COC-nya, kemudian di arenanya aku udah kenalan sama sini, kan banyak banget ya kan di situ mahasiswa berprestasi dan salah satunya Kak Syakira. Nah di situ mungkin buat aku insecure juga. Waduh, aku masih maba, ketemu kakak tingkat yang udah semester 8. Nah di situ mungkin itu juga muncul rasa insecure di situ. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa percaya diri kembali, berprasangka baik ya pastinya percaya dengan kemampuan diri kita dan jangan lupa selalu berdoa. Karena di situ pun aku bingung kan bagaimana ya caranya aku bisa percaya diri lagi. Terus aku kayak nanya ke orang tua, ke mama, gimana ya ini biar aku pede bisa bertanding dengan mereka. Terus kata mama kayak ya udah berdoa aja, tenang dan lakuin yang terbaik pada saat itu mau bilang. Dan akhirnya pada saat aku bertanding, oh ternyata aku bisa kok top 10 di babak pertama juga, bisa mengalahkan yang lain kayak gitu. Luar biasa para champion kita. Sama para championnya sekarang udah temen
semenjak cewek dikasih banyak atensi. Apa sih perubahan yang paling dirasakan dari sebelum COC yang mungkin dulu temennya gak sebanyak sekarang gitu ya? Sekarang kalau keluar aja dari teriaknya bicara ya, Kak Syakira ya. Gimana nih Kak Syakira? Aku bakal cerita lucu aja nggak sih kalau sama kalian? Jadi sekarang karena aku dapat banyak atensi, aku mungkin jadi lebih berhati-hati kalau mau ngomong, terus kalau mau bersikap, jadi lebih berhati-hati ya dalam proses memperbaiki diri juga. Karena aku pun gak nyangka aku bisa dikasih kesempatan ini sama Allah sampai di tahap ini. Yang benar-benar gak nyangka, gak pernah sekalipun terlintas di pikiran aku bakal kayak gini. Paling suka bercanda, pengen jadi terkenal, tapi maksudnya nggak datang secepat ini juga. Terkenal yang aku maksud tuh followersnya 10.000 gitu. Tapi ternyata Allah kasih aku lebih dari apa yang aku harapkan. Terus cerita lucunya adalah sekarang aku koasnya di rumah sakit. Kamu bayangin kalau misalnya pasien masuk terus pasiennya bilang, wah dokter Syakira COC ya, tapi dokternya nggak tahu. Jadi kan aku biasanya masuk di poli berdua sama dokternya, dokternya, terus baru pasien. Pasiennya masuk, Kak Syakira COC ya, tapi dokternya nggak tahu COC itu apa. Dokternya nengok ke aku, terus aku bingung jelasinnya gimana. Kadang aku lagi periksa pasien nih, lagi pegang stetoskop, terus lagi periksa gitu, kayak Kak boleh minta foto nggak? Bingung kan? Aku juga bingung gimana jawabnya. Karena aku lagi periksa itu hal-hal yang mungkin kayak aku syukuri dan aku bersyukur dapat kesempatan itu, tapi ini hal-hal lucu yang mungkin kayak mewarnai hari-hari aku selanjutnya gitu. Kalau Kak Ana rasanya terkenal gimana nih? Cuma dikejar-kejar juga? Cuman gak ada yang parah. Jadi emang benar kata Kak Syakira, dengan kita ikut COC ini benar-benar exposure-nya itu dapat banget. Tapi apakah hal tersebut menghambat kita? Sebenarnya kita bersyukur banget bisa dapat exposure ini, bisa memotivasi banyak orang. Kemudian kita juga bisa lebih memperkenalkan ke kalian gitu bagaimana mahasiswa-mahasiswa di Indonesia itu sebenarnya unggul loh. Kita tuh nggak cuma mahasiswa-mahasiswa biasa doang gitu. Kita juga bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa luar negeri. Dan salah satunya contohnya adalah Kak Syakira aja bisa juara gitu, yang di mana Kak Syakira berasal dari universitas dalam negeri. Kemudian di sini juga dengan ikut COC itu kayak kita tuh bisa ketemu pengalaman-pengalaman menarik lainnya, kayak menanyakan bagaimana cara bisa menjadi mapres, kemudian bagaimana bisa berkuliah di luar negeri, ke teman-teman yang sudah punya pengalaman-pengalaman menarik lainnya seperti itu. Oke, berarti kita nambah banyak pengalaman ya. Semakin banyak relasi, pengalaman semakin banyak ya. Ya, pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya jawab dengan peserta, apa sih pesan orang tua yang paling membekas kalian sampai kalian tuh bisa survive, bisa bertahan di COC terutama atau selama kuliah? Jadi Kak Syakira dulu. Aku punya banyak guys. Mulai dari aku masuk SMA boarding aku, jadi mamaku tuh nggak mau aku masuk sana. Mamaku pengen aku masuk salah satu SMA negeri favorit. Tapi aku ngide bilang ke mamaku pengen masuk SMA boarding IC gitu. Terus mamaku bilang, jawaban mamaku yang pertama kayak gini, nyuci sendiri loh Pak, nyetrika sendiri. Emang kamu bisa nyuci sama nyetrika? Enggak, aku nggak bisa guys. Jadi sebelum masuk boarding aku diajarin dulu sama mamaku. Terus sama di IC jadinya aku kayak diajarin mamaku adalah pesan orang tua aku, terserah kalian mau milih apa aja dalam hidup kalian, tapi artinya kalian udah siap nanggung konsekuensinya. Kalian udah tahu plus minus dari setiap pilihan yang kalian pilih. Yang artinya kalian juga harus tahu konsekuensinya apa. Nah terus dari SMA ke kuliah, nanti kalau kalian mau ujian, mau masuk universitas, jangan lupa minta ridho orang tua. Tapi bukan cuma orang tua, karena misalnya kita boarding, itu tuh interaksinya juga banyak banget sama ustazah kita kan. Jangan lupa minta ridho mereka juga, karena doa-doa mereka juga yang bakal membantu kita ke depannya. Pas awal masuk COC, aku sempat ragu buat ikut, karena bayangin aja itu lomba baru yang aku nggak tahu namanya apa, dari mana. Terus posisi aku saat itu adalah mahasiswa berprestasi utama UI dan nasional, yang mana aku takut banget kalau misalnya aku ikut suatu lomba, kok mapres kalah. Itu benar-benar ketakutan aku yang berulang di otak aku. Tapi pada akhirnya aku tetap mutusin ikut, karena pesan dari mama dan papaku adalah apapun yang terjadi,
setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Tugas kita sebagai manusia cuma usaha, hasilnya mungkin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Entah gimana, yang penting kamu sebagai manusia, seorang manusia itu berusaha. Dan akhirnya aku mutusin ikut COC. Dan selama proses COC pun panik ada, cuman nggak kelihatan di layar aja. Yang kelihatan yang bagus-bagus kan, walaupun tetap ada iklan. Tapi intinya adalah selama prosesnya aku tetap ada rasa panik. Cuman yang nenangin aku dalam prosesnya adalah mama papaku bilang apapun yang terjadi, kamu menang atau kalah, mama sama abah udah bangga. Terus pas di final sisa aku dan Axel, mamaku bilang ke aku kayak, mamaku gak nyangka aku bisa sampai final. Mamaku benar-benar gak nyangka aku bisa sampai di 2 besar, dan itu udah lebih dari harapannya mamaku. Jadi kalau mau menang, mau kalah, mama sama abah tetap udah cukup sama kamu yang sekarang gitu. Dan makanya selama lomba itu aku benar-benar serahin aja sama Allah, kayak benar-benar aku pasrahkan semuanya. Karena di COC itu sesuatu itu gak bisa kalian kontrol sama sekali, benar-benar out of my reach banget. Jadi selama berlomba di COC aku cuma berusaha sebagai seorang manusia, dan semua keraguan-raguan aku, kepanikan aku pasrahin semuanya ke atas karena aku gak sanggup buat nahan kepanikan itu. Dan begitulah hasilnya. Masya Allah. Itu masih belum. Ya, kalau kamu gimana nih, ada pesan mendalam dari orang tua? Pastinya ada. Mungkin sedikit bercerita juga. Jadi pada saat itu tuh mama aku tuh pokoknya keras banget terhadap pendidikan tuh. Mama aku selalu mengingatkan ke aku kalau misalnya pendidikan tuh pokoknya elevator terbaik, tercepat buat menuju kesuksesan. Dan pada saat itu ada momen dimana waktu itu aku tuh dianterin les sama mama aku pada saat itu, dimana waktu itu puasa puyuh karena hujan deras. Nah di situ tuh mama aku tuh bertanya sama mama aku, "Mah, kenapa maksain sedemikian rupa? Padahal hujan deras ini kan les bisa besok lagi." Kemudian mama aku bilang, katanya, "Gak apa-apa dek, satu hari juga berharga, bisa bikin dede sukses. Kan nanti kalau dede sukses bisa bikin mama seneng." Nah disitu benar-benar aku tersentuh, disitu aku benar-benar ingat banget momen-momen itu. Dan sampai sekarang aku pun sadar bahwa aku ini berusaha saat ini bukan karena diri aku sendiri, tapi ada juga orang-orang di belakang aku yang support aku, yang harus aku bahagiakan gitu. Kemudian pesan yang bisa aku kasih mungkin yang tertanam di hati aku juga, ketika aku dengar pesan dari Kak Belva. Pada situ Kak Belva pernah bilang kalau misalkan belajar itu sakitnya sementara, sedangkan senangnya selamanya gitu. Ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab dengan setiap pilihan kita. Ya. Yang kedua, kita harus minta ridho orang tua dan guru-guru kita. Nah, kalau dengan Kak Agnes sendiri tadi lebih ke kita harus berjuang sangat keras ya untuk pendidikan ini. Ya, selanjutnya, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab dengan peserta. Akan dipandu oleh Ustazah Sarah. Kepada beliau saya persilakan. Ya, di pokok sekali lagi buat Kak Agnes dan Kak Syakira. Kan bener kan? Obrolannya daging semua kan? Nah, oke, kita mulai ya terlebih dahulu ya. Kita mulai dari kelas 12 SMA. Oke, SMA ABS Kurmasi. Oke, dan yang terakhir khusus tamu spesial kita Mas Syakira dan Kak Anna. Luar biasa. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan. Kayaknya kalau siswa bertanya itu ya, karena yang dirasakan langsung ya. Pertama, yang akan bertanya karakteristiknya seperti Mbak Syakira, tapi sayang dia seorang laki-laki. Paling tua di sini, kayaknya ya. Rambutnya mumawat, bergelombang, pernah mengikuti lomba critical thinking, sedang mempersiapkan. Langsung saja kita panggil Mas Keis. Iya. Tenang, oke, Mas Keis.
Ini dari Sumatera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keis dari kelas 12. Saya ingin bertanya ke Kak Syakira ya. Baiknya please. Ganti. Biasa ya, teknis biasa ya. Ya. Kan kakak kan ini ya, ngambil jurusan kedokteran yang dimana sangat sibuk lah. Bahkan untuk main sama teman-teman aja kurang. Itu gimana Kak Syakira bisa meloloskan banyak sekali fokus dan dari mana ide-idenya itu berasal sebenarnya? Itu aja Kak, terima kasih. Berarti langsung dijawab ya. Keren banget, anak SMA sekarang udah tahu Scopus. Saya kira waktu baca Octopus, ternyata Scopus. Jadi ini contoh orang tua yang tidak update. Saya kiranya Octopus. Aku juga pas SMA nggak tahu Scopus apa, makanya keren banget dia nanyain Scopus. Aku nggak expect. Yang lain tahu nggak Scopus apa? Ayo, tahu Scopus. Aku juga nggak tahu dulu. Jadi Scopus itu indeksasi jurnal yang paling tinggi. Jadi kalau kalian publikasi jurnal supaya bisa dibaca secara internasional itu harus terindeksasi Scopus gitu. Salah satu indeksasi internasionalnya Scopus dan itu yang cukup bergengsi lah di internasional. Dulu pas aku semester 2 aku bilang ke salah satu kakak kelas aku pengen publikasi Scopus. Aku tuh diketawain. Dia bilang S1 tuh gak akan bisa publikasi Scopus. Dosen aja susah buat publikasi Scopus. Bener, emang susah. Tapi bukan sesuatu yang gak mungkin. Makanya nanti kalau misalnya kalian sedang bermimpi, terus kalian menyampaikan sesuatu, terus teman kalian bilang gak mungkin atau diketawain, kalian diemin aja. Jangan marah. Terus kalau kata Akna, buktikan dengan keberhasilan kalian. Kata Akna, versi Akna. Dan akhirnya publikasi pertama aku itu terbit pas aku semester 3. Jadi benar-benar aku mahasiswa pertama yang bisa nerbitin publikasi di semester 3. Dan itu prosesnya panjang. Aku nggak kerja sendiri, aku belajar bareng sama teman-teman aku dari nol. Ada teman-teman aku yang aku ajakin belajar bareng, makanya lingkungan itu jadi sesuatu yang penting buat kalian. Mungkin kalau misalnya kalian, ini sedikit pesan dari aku sekalian. Hal yang paling aku sesalin selama SMA, aku sekolahnya boarding. Sekolah boarding itu enak banget. Semuanya mendukung dari segi dunia dan akhirat. Mau ke masjid tinggal jalan kaki, mau sholat ada yang ngingetin, mau nanya ilmu agama tinggal nengok kanan kiri semuanya tahu jawabannya. Mau ngapa-ngapain teman-temannya ada semua, mau belajar bareng tinggal narik teman. Ada pembelajaran agama tinggal ikut duduk, semua akses dunia dan akhirat itu gampang. Tapi pas nanti kalian kuliah, buat sekedar nyari teman berangkat ke masjid itu susah banget. Masjid itu nggak sedekat itu lagi. Jadi itu hal-hal yang mungkin nanti selama kalian boarding manfaatkanlah selama mungkin, apalagi yang udah kelas 12. Nanti kalau mau banyak-banyak akhirat baru teman kalian di sini kayaknya bakal worth banget. Nanti kalau kalian udah keluar itu sesuatu yang bakal kalian kangen banget, yang benar-benar gak bakal bisa kalian lakuin di luar, gak akan sama rasanya. Terus berlanjut dari yang tadi, aku dibantu sama teman-teman aku juga, kita belajar bareng. Pertama itu kalau misalnya kalian punya suatu mimpi besar, kalian lihat mimpi itu sebagai mimpi-mimpi kecil. Awalnya itu aku lomba-lomba dulu, lomba nulis paper. Dari situ menang. Awalnya aku kalah, tentu saja aku kalah, nggak mungkin langsung menang. Cuman nggak kelihatan di Instagram kan kalahnya. Nah setelah itu aku menang, baru lomba nasional, lomba internasional. Aku ikut konferensi ke Korea, ikut konferensi ke Nepal. Dari situ aku punya banyak koneksi di luar dan dalam negeri. Terus aku ikut konferensi dokter-dokter spesialis. Aku biasanya jadi satu-satunya mahasiswa preklinik di situ. Tapi dokter-dokternya senang ngeliat aku. Kadang aku juara satunya mahasiswa preklinik, juara duanya baru dokter spesialis.
Dan itu dari situ dokter-dokternya senang. Terus kalian bakal diajak, kamu mau nggak bantuin saya nulis? Nanti bantuin saya nulis ya. Nah publikasi-publikasi aku tuh awalnya dari koneksi-koneksi kayak gitu. Kalau kalian tahu buat pelatihan nulis paper, analisis data itu bisa sampai 40 juta. Siapa yang mau bayar? Dapat motor NMAX berapa itu? 3 kayaknya. Aku nggak mau bayar, jadilah aku belajar dari kakak kelas aku, dari koneksi-koneksi yang aku temuin dari konferensi itu. Terus selama publikasi juga akhirnya aku banyak diajak orang. Kadang aku punya ide terus aku ajuin, cari hibah penelitian, cari orang yang mau bayarin, karena nggak mungkin aku keluarin 40 juta sendirian gitu. Dengan aku yang masih meminta uang sama orang tua buat kuliah ini. Karena dokter nggak punya penghasilan ya guys, masih belum. Nah terus dari situ akhirnya biasanya aku spending time buat nulis paper itu setiap hari. Jadi aku selalu punya waktu buat nulis paper tiap hari karena aku suka. Jadi awalnya aku kalau nulis paper tuh stres, karena itu yang aku paksakan kan. Awalnya aku paksakan buat nulis paper, terus aku stres, terus aku capek sendiri. Terus di paper kedua ternyata aku udah gak ngerasa capek, biasa aja. Nah di paper kelima, ke-6, ke-7 aku udah gak ngerasain capek atau stres lagi. Aku justru ngerasainnya aku senang kalau nulis paper. Jadi justru aku enjoy. Dan akhirnya nulis paper itu aku lakuin tiap hari. Selalu ada paper yang aku revisi atau aku tulis tiap harinya. Dan itu jadi coping mechanism. Jadi kalau aku lagi stres, aku tulis paper, aku justru senang. Walaupun dalam prosesnya dulu gak kayak gitu. Kalian perlu tahu proses belakangnya, karena dulu aku juga stres nulisnya. Sampai akhirnya aku bisa senang banget nulisnya. Dan benar-benar tiap hari gak ada hari tanpa nulis paper. Dalam sebulan biasanya aku megang 7-8 paper. Termasuk paper konferensi, paper publikasi, papernya macam-macam tersebar. Biasanya proses publikasi itu butuh 1-1,5 tahun. Prosesnya emang lama banget dan proses revisinya bisa berkali-kali. Aku biasanya megang di bagian analisis data, karena aku enjoy-nya di situ. Nanti ada yang megang bagian diskusi, ada yang megang bagian pendahuluan. Jadi tiap orang punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Dan kalau misalnya ngerjain kayak gini itu kerja tim, makanya penting banget buat dikelilingin sama orang-orang yang punya sevisi dan semisi gitu. Nanti pokoknya kalian bermimpilah setinggi-tingginya. Kalau misalnya ada yang bilang nggak bisa, jangan dibalas, ketawa. Kalau dia ketawain kita, diemin aja, terus make it happen aja. Jangan lupa langsung datang ke orang tua terus doain mama abah semoga aku bisa gitu. Ya itu. Wow banget, subhanallah. Sesuai dengan namanya ya, Syakira. Memang jawabannya jawaban wanita yang selalu mensyukuri apa yang terjadi dan yang mengeluhi. Ya. Pertanyaan kedua, tertular dari Kak Agna sepertinya. Kak Agna ya? Iya. Handsome-nya seperti handsome-nya Kak Agna. Dermawannya seperti dermawannya Kak Agna. Kalau sana paling tua, sini paling muda, sini tengah-tengah ya. Alhamdulillah ya, kita panggil Mas Nabhan. Mas Nabhan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabhan di kelas 11. Pertanyaan buat Kak Agna. Tadi kan Kak Agna ngasih tips buat ngadepin masalah di lingkungan perkuliahan. Kalau buat di luar lingkungan perkuliahan itu gimana cara atasin dan ngadepin biar bisa adaptasi gitu? Terus apa waktu buat refreshing? Giling ya ini. Betul. Relate karena sesama cowok ya, sesama cowok. Iya. Oke, makasih ya. Jadi mungkin tips buat menghadapi masa kuliah, gimana kalian survive dan berhubung aku juga baru semester 3 kan ya. Jadi yang pastinya nanti kalian waktu masuk kuliah itu benar-benar yang kayak kata Mas Syakira tadi bilang berbeda banget kan. Tidak banget kalian saat ini boarding school, kayak kalian kalau mau ke masjid dekat, mau beribadah mudah, bisa ajak temen, dan nanti di kuliah itu benar-benar emang susah guys. Jadi
berhubung kalian saat ini udah terbentuk, kebiasaannya sudah terbentuk, itu tolong banget nanti kalian jaga terus sampai nanti kalian kuliah. Kenapa? Karena nanti pada saat kuliah gak ada lagi yang mengingatkan, gak ada lagi yang mengajar. Jadi benar-benar harus inisiatif dari diri kalian sendiri. Kemudian nih, mungkin nanti itu ada salah satunya adalah kesulitan dalam kalian menghadapi mata kuliah di perkuliahan. Itu pun aku relate banget, dimana mungkin aku kan awalnya dari jurusan IPA masuk ke jurusan IPS. Jadi benar-benar semua itu terasa baru banget, banyak istilah baru, opportunity cost dan lain-lain. Nah di situ hal yang aku pelajari adalah sebenarnya di masa perkuliahan itu semua itu pembelajaran itu start dari nol. Tapi yang menjadi beda adalah fase dalam kita belajarnya. Ya asalnya kita belajar ekonomi itu secara 3 tahun, pengantar ekonomi secara 3 tahun di SMA, di boarding school. Nanti di saat kuliah kalian belajar semua pengantar ekonomi itu dalam 1 semester. Kayak gitu. Jadi yang membedakan adalah startnya sama, tapi yang membedakan adalah si fase dalam belajarnya. Kemudian bagaimana cara adaptasi? Cara adaptasinya adalah kalian harus bisa berusaha lebih dari yang lainnya, minimal sama dengan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian berusaha, teman kalian berusaha, itu tuh ada goals yang ingin kalian capai. Misalkan kalian ingin nih menjadi menteri pendidikan, menteri ekonomi semacam itu. Nah kalian tuh harus punya goals-goalsnya, kalian harus tata dengan rapi. Kenapa? Karena jujur satu langkah demi satu langkah itu sangat penting banget di perkuliahan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika di masa perkuliahan kalian harus tahu bahwa kalian itu masih banget bisa nyoba kegagalan. Maksud dari nyoba kegagalan apa? Jadi ketika kalian masih mahasiswa, kalian itu coba terus semua, explore hal-hal baik, jangan sampai hal buruk ya. Jadi kalian explore terus hal-hal baik, kalian ikut organisasi, kalian terus jaga IPK kalian, kemudian ikut kepanitiaan. Kenapa? Jadi dengan kalian mengeksplor banyak hal tersebut, kalian tuh nanti di semester 4, semester selanjutnya kalian udah tahu, oh aku tuh cocoknya di bidang ini. Oh, aku tuh mudah belajarnya semacam ini, caranya seperti ini. Dengan kalian udah tahu cara kalian bagaimana, dengan kalian udah tahu minat kalian di mana, di situ bakal membantu banget kalian buat nyapai goals kalian di saat start awal tadi. Seperti itu kan. Baik, seperti ini ya. Selanjutnya kita berkomunikasi ya dengan sekarang. Iya, jadi sesi intinya sudah selesai seperti itu karena memang padat sekali ya. Dan tentu harus ada kenangan ya Kak Angga sama Kak Syakira ya. Jadi setelah ini kita sesi foto, setelah ini setelah foto nanti kita langsung bertemu. Kalau ini para pemuda-pemuda tangguh yang tadi ya terus bergerak karena menurut Ustazah mereka berdua adalah contoh orang yang bergerak yang keluar dari zona nyaman. Tidur nanti aja di surga ya, di dunia gerak, jangan sampai mati belum bergerak. Seperti itu ya, betul ya Kak ya. Jadi sekarang kita sesi foto lah langsung ya. Mulai dari perangkatan ya. Langsung semuanya. Langsung saja ya, yuk langsung ya, sat ya.